Pembahasan soal UTBK TKA Fisika. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Nomor 1. Suatu gaya hambat pada pesawat D tergantung pada variabel kecepatan pesawat V, massa jenis udara ρ, dan luas dari sayap S. Menggunakan analisis dimensi, akan didapatkan gaya hambat pada pesawat adalah bla 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 bla. Oke, untuk pengerjaan soal ini kita tulis dulu diketahuinya beserta dengan satuannya untuk lebih memudahkan dalam mengerjakan soalnya. Kita tahu kalau D ini dikatakan adalah gaya hambat. Oke, gaya itu satuannya apa? Gaya itu satuannya kilogram meter per second kuadrat. Oke, kemudian dikatakan kecepatan pesawat V, yaitu kecepatan, satuannya meter per second. Kemudian massa jenis udara ρ, massa jenis langsung aja ya, kilogram per meter pangkat 3. Dan luas sayap adalah A, yaitu meter pangkat 2 ya, karena kan luas itu meter kuadrat. Dari satuan-satuan ini kita bisa ubah menjadi dimensi, karena kan di sini dikatakan dengan menggunakan analisis dimensi. Berarti untuk yang D ini, yang gaya geseknya itu atau gaya hambatnya itu, kita dapatkan kalau dimensinya itu M L T min 2. Untuk yang kecepatan berarti bisa kita ubah dimensinya menjadi L dan T min 1 pangkat min 1. Ingat ya, di sini M nih. M itu meter, berarti kan dimensinya itu L ya. Jadi jangan kebalik antara M dimensi dengan M di satuan. Massa jenis kilogram per meter kubik, berarti kalau kita ubah ke dalam dimensi berarti M L pangkat minus 3. Dan meter kuadrat berarti menjadi L pangkat 2. Kalau kalian udah menentukan dimensi-dimensinya ini, kalian tinggal masukin aja ke suatu persamaan sesuai yang di soal. Jadi D ini dipengaruhi oleh sebuah konstanta C dengan kecepatannya itu V, kita tulisnya gini, V pangkat A ρ pangkat B, dan luas sayap pesawatnya itu S pangkat C. Nah, ini adalah persamaan dasar ya. Untuk menentukan ABC-nya itu kita langsung masukkan aja ke dalam rumus dimensi. Jadi kalau Mimin tuliskan ulang jadinya M L T pangkat min 2 sama dengan C-nya kita abaikan dulu aja karena hanya sebuah konstanta yang tidak memiliki dimensi. Berarti L T pangkat min 1 pangkat A, oke. Kemudian M L pangkat min 3 pangkat B, dan L pangkat 2 pangkat C. Oh ya, di sini Mimin biasanya menuliskan dimensi itu selalu diawali dengan kurung siku, karena ada ketentuan yang mengatakan kalau dimensi itu harus dinyatakan dengan kurung siku ya. Kalau udah dapat ini, kita tinggal lihat satu-satu aja. Jadi cara lihatnya gimana? Kita lihat dulu yang untuk dimensi M. Kan kalau di dimensi ini di sebelah kiri itu kan pangkatnya 1 nih, ya kan? Sedangkan di sebelah kanan itu pangkatnya B. Jadi kita bisa dapatkan kalau nilai 1 sama dengan B. Sehingga B-nya itu kan bernilai 1. Kalau udah, kita coba lihat untuk yang L-nya. Kalau di L ini yang di sebelah kiri itu cuma 1 ya. Nih. Berarti 1 sama dengan, sedangkan di sebelah kanan itu ada A plus minus 3B. Minus 3B dapat dari mana? Di sini nih. Kan di situ minus 3 dikali B, jadinya minus 3B ya. Kemudian ditambah 2C. B-nya itu kan kita dapatkan 1 ya, berarti plus min 3 plus 2C. Nah, di sini kan ada A sama C yang belum dapat. Kita next dulu, kita ke yang T-nya dulu. Berarti yang T itu di sebelah kiri ada minus 2, yang kanan itu ada minus A. Berarti A-nya itu 2. B udah dapat, A udah dapat, kita substitusikan aja. Berarti 2 min 3 plus 2C. Berarti didapatkan 2 sama dengan 2C. C itu sama dengan 1. Kita udah dapatkan A-nya itu 2, B-nya 1, C-nya 1. Kalau udah, kita tinggal substitusikan aja ke persamaan yang awal ini. Jadinya D sama dengan C. Pangkat ρ-nya itu adalah pangkat B. B-nya itu 1, berarti ρ dikali V pangkat A. A itu bernilai 2. Dikali
S-nya itu berpangkat 1, oke, S. Sehingga didapatkan D sama dengan C buka kurung rho V kuadrat dikali S. Maka kita bisa bilang kalau nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. Next ke nomor 2. Mobil berada di belakang bus sejauh 100 meter. Mobil berada di belakang bus. Jadi kita anggap di sini mobil dan di sini adalah bus. Berjarak 100 meter ya. Dengan arahnya itu ke kanan, oke? Karena kan mobilnya berada di belakang bus. Mobil dan bus mula-mula diam. Berarti V-nya itu sama-sama 0 ya. Bis kemudian memiliki kecepatan tetap 15 meter per second. Berarti V di sini itu ada 15 meter per second untuk punyanya bis. Dan mobil A itu hanya memiliki katanya percepatannya aja, yaitu 2 meter per second kuadrat. Mobil akan menabrak bis setelah, nah cara mengerjakan soal ini ada clue gini nih, menabrak bis, yang artinya pasti di suatu titik mobil dan bis ini akan bertemu. Kita anggap titiknya di sini, di titik X. Berarti kita bisa tuliskan kalau jarak bis ke titik X ini adalah jarak yang ditempuh bis atau SB. Sedangkan dari mobil ke titik yang di X ini kita lambangkan sebagai M mobil ya. Dari gambar ini kita bisa tuliskan kalau jarak yang ditempuh mobil adalah 100 plus SB. Oke. Kita masukin aja ke rumus SM, yaitu jarak tempuh yang ditempuh mobil. Karena di sini ada percepatan, kita gunakan rumus percepatan GLBB, berarti volt plus setengah AT kuadrat ya, sama dengan 100 plus SB. Karena di sini kecepatannya konstan, kita memasukkan ke rumus GLB biasa, V dikali T. Nah, di sini karena V0 itu dianggap 0, berarti kita coret aja di sini 0. Kita masukkan setengah, A-nya itu adalah 2, T-nya itu T kuadrat sama dengan 100 plus V bisnya itu 15T. Berarti didapatkan T kuadrat sama dengan 100 plus 15T. Didapatkan T kuadrat minus 15T min 100 sama dengan 0. Nah, kita tinggal cari akar-akarnya aja dari ini. Berarti kan kalau kita ubah jadinya T min 20 dan T plus 5 sama dengan 0. Didapatkan T-nya itu adalah 20 second dan T-nya itu adalah minus 5 second. Ingat, T itu adalah besaran skalar, sehingga yang kita ambil adalah yang positifnya. Maka didapatkan T-nya itu 20 second. Karena yang ditanya itu mobil akan menabrak bis setelah berapa second, ya jawabannya itu adalah setelah 20 second. C. Seperti itu aja. Next ke nomor 3. Sebuah benda bermassa M dilemparkan ke atas dari permukaan tanah dengan kelajuan awal V. Jadi sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kelajuan V0 ya. Kemudian benda tersebut mengalami gaya gesek sebesar 1/4 mg. Maka ada gaya gesek yang ke bawah. FG-nya itu adalah 1/4 mg. FG-nya itu adalah 1/4 mg. Dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Udah otomatis ya, kalau gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Kelajuan benda setelah mencapai permukaan tanah lagi adalah, di sini konsepnya itu ada sedikit banyak ya, karena ini harus menghubungkan antara hukum Newton dengan gerak lurus kinematika gerak. Kita tahu kalau ditanya di soal itu adalah permukaan tanah lagi. Jadi dari tanah dilemparin ke atas kemudian balik lagi ke tanah. Otomatis ada suatu titik di mana bendanya itu akan mencapai Hmax. Oke, sebelum bendanya itu ada di tanah lagi. Kebayang ya ilustrasinya. Kita uraikan dulu untuk yang ke atasnya dulu, karena kan bendanya itu pertama ke atas. Kalau ke atas berarti kita nggak bisa langsung gunakan ke rumus gerak vertikal ke atas, karena di sini ada gaya gesek. Otomatis kita gunakan hukum Newton dulu, sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya itu ada apa aja? Nah, sigma F-nya ini berarti ada gaya ke bawah, yaitu gaya berat mg dikurang gaya geseknya sama dengan M dikali A. Oh iya, karena mg-nya itu arahnya sama-sama ke bawah, maka di sini negatif. Kenapa negatif? Karena kan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, makanya negatif ya. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, M-nya kita ubah dulu, min 1/4 mg sama dengan MA. M-nya coret, sehingga didapatkan A-nya itu adalah
minus 5/4G. Oke, ini untuk yang ke atasnya ya. Ya udah kita masukin aja ke rumus gerak vertikal untuk mencapai ketinggian maksimumnya. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G H max. Ingat, di H max itu kecepatan akhir yang dari kecepatan awal ini adalah bernilai 0. Kebayang maksudnya? Berarti kita bisa tuliskan 0 sama dengan V0 kuadrat plus 2G H max. Nah, karena tadi V0 itu hanya dituliskan V0, berarti tulis V0 nya aja ya. Berarti V0 kuadrat sama dengan 2G H max. Oke, ya udah kita ini minus ya. Ya udah kita masukkan minus V0 kuadrat sama dengan 2. Nah, G-nya ini kita nggak tuliskan G, tapi kita ganti menjadi A. Karena kan dia ada G gesek ya. Kita ganti aja jadi minus 5/4G dikali H max. Maka didapatkan nilai H max-nya itu adalah 2/5 V0 kuadrat per G. Ini adalah untuk yang arah ke atasnya. Sekarang kita tinjau ke arah bawah. Karena kan setelah dari H max itu kan dia ke bawah ya. Karena arahnya ke bawah berarti kita nggak bisa gunakan persamaan yang di ke atas yang percepatannya. Kita uraikan lagi, M dikali A. Sigma F nya ini sekarang adalah W nya itu searah dengan gerak benda, sama-sama ke bawah. Makanya kita tulis Mg nya itu positif. Dikurang F geseknya itu tadi langsung aja 1/4 Mg sama dengan M dikali A. M nya coret, didapatkan A nya itu adalah 3/4G. Jadi kalau yang tadi ke atas itu minus 5/4G, sekarang kalau yang ke bawah itu 3/4G. Ya udah kita hitung aja untuk mencari kecepatan pada saat di tanah. Kita masukkan ke rumus kayak tadi, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Karena tadi di sini H max-nya itu V0 itu bernilai 0, kan V0 ini kan naik ke atas. Kemudian VT-nya itu menjadi 0. Nah, untuk yang gerak ke bawah, VT yang tadi 0 ini kita ubah menjadi V0 di keadaan kedua. Kebayang? Berarti VT kuadrat sama dengan 0 plus 2 dikali G-nya itu 3/4G kali H max itu 2/5 V0 kuadrat per G. Ingat ya, di sini G-nya itu A ya, harusnya percepatan. Kebayang maksudnya ya. G itu hanya berlaku kalau dia nggak ada G gesek ya, kita langsung tuliskan G. Tapi karena ada percepatannya kita tulisnya itu 2 AG. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AG. 2 AH maksudnya. Ya udah kita masukin aja, kita kali-kalikan. Ini coret sehingga didapatkan VT kuadratnya itu adalah 3/5 V0 kuadrat. VT sama dengan akar 3/5 dikali V0. Maka jawabannya itu adalah yang C. Cukup sekian pembahasan soal TKA Fisika part 1. Sampai jumpa di part 2.